Matematika itu menjadi menakutkan bagi siswa itu karena adanya anggapan dari orang-orang sebelumnya, misalnya orang tuanya atau kakaknya. Menurut Ibu sih yang paling utama ini literasi siswa dulu. Jadi matematika itu sebenarnya sangat berguna. Oke. Lagi sekarang udah ada AI, Iya. ada coding gitu kan, Betul. ada programming, ada robotik. Mm. Itu dasarnya itu matematika, logika Yap. matematika. Jadi itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, selamat datang di podcast Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Dengan saya Faris Nurrahman Sirait sebagai host pada pagi hari ini. Nah, Sobat Nuja, mungkin kita tuh pernah belajar MTK gitu, tapi kita tuh kadang berpikir gitu bahwa ngapain kita belajar MTK gitu, apa manfaat secara nyatanya gitu. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita membawa seorang narasumber yang merupakan seorang guru SMP Nurul Jadid yang mengajar di bidang matematika gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita sambut saja orangnya. Oke, halo Bu. Halo. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira. Ibu sudah mengajar di Nurul Jadid ini semenjak tahun 2024. Oh, masih baru ya Bu berarti Bu? Sebelumnya di Jambi sebelumnya. Oke. Nah, kita mulai dari yang awal ya Bu. Kan orang belajar matematika itu kan karena ya sebenarnya sih karena terpaksa ya kalau misalnya kita pikir kan. Nah, karena mereka tuh tak tahu dapat dampak nyatanya gitu. Nah, kita mulai dari inilah apa tuh, sebuah ketakutan gitu. Karena kan matematika ini kan sebuah pembelajaran yang dimana itu kita tuh menghitung gitu. Kalau misalnya TK kita ya gampang lah, itu 1 tambah 1 2 gitu. Iya. Tapi kedatangan X dan Y ini merubah segalanya gitu. Nah, menurut Ibu tuh kayak mana pendapat Ibu mengenai hal ini, tentang siswa-siswa yang takut belajar MTK karena ya pusing atau apa segala macam gitu. Kalau menurut Ibu sih ya, matematika itu menjadi menakutkan bagi siswa itu karena adanya anggapan dari orang-orang sebelumnya, misalnya orang tuanya atau kakaknya. Misalnya juga orang tuanya bilang gini, oh MTK ya, nilai kamu rendah ya. Oh iya, ibu juga atau mama juga dulu gak suka matematika itu susah gitu. Seharusnya orang tua itu tidak ikut mendistraksi anaknya bahwa matematika itu terlihat sulit gitu. Ayo bareng sih kita diskusi gitu, apa yang sulit, di mana yang sulit gitu matematikanya. Terus ada juga yang mungkin gurunya galak gitu ya, Iya. MTK. Kebanyakan sih gitu sih. Kalau Ibu sih enggak ya. Kalau sekarang juga kurikulum baru ini Iya, Bu. siswa itu harus dimuliakan gitu. Iya juga sih. Sama guru gitu. Jadi nggak ada lagi tuh hukum-hukum main Hukuman-hukuman. dipukul gitu ya. Terus ada juga masalah misalnya nih, kalau dia menjawab di depan gitu dia salah, langsung dicemooh sama Langsung teman-temannya. down, Iya. Jadi lingkungan misalnya nih, lingkungan kelasnya yang membuat mereka itu takut gitu untuk menjawab matematika, takut salah gitu. Berarti semua hal yang menakutkan itu dari pertama tuh faktor dari orang tua. Iya, dari paradigma Iya. negatif. Habis itu faktor dari kurikulum juga gitu yang kurang memperketatnya gitu. Iya. Habis itu faktor ketiga tuh lingkungan sekolah gitu. Iya, lingkungan kelas. Oke. Kan kita kan belajar MTK nih kan pada dasarnya kan untuk ngikutin rumusnya gitu kan. Kira-kira ada nggak sih Bu kayak dari pandangan Ibu gitu melihat anak-anak Ibu gitu, kesalahan apa yang sering dilakukan anak-anak Ibu gitu? Iya, karena Ibu mengajar di SMP ya, sebenarnya matematika tuh seperti kita bangun rumah gitu. Nah, Oke. jadi kalau dari SD dia nggak paham apa itu konsep perkalian, penjumlahan bilangan positif dan negatif, nah itu nanti bakal susah untuk dilanjutkan di SMP. Jadi SD itu pondasinya, nanti SMP ke tingkat yang lebih sulit lagi, makanya muncul X dan Y. Sebenarnya X dan Y itu jangan dianggap Menakutkan. iya, X dan Y itu hanya permisalan gitu. Tapi sekarang guru sih, Ibu udah jarang sih misalnya 2X tambah 3Y sama dengan 20.000. Nah, bisa dimisalkan dengan
2 pena ditambah 3 buku itu sama dengan 20.000. Nah, kalau satu pena berapa? Gitu kan. Oke. Berarti ada sebuah ibarat kata lah gitu. Ada sebuah kayak apa ya sebutan? X dan Y itu kayak diibaratkan sebuah buku dan pensil gitu. Iya, di benda atau sesuatu barang gitu. Yang berbeda gitu. Benar. Oke. Nah, eh, saya penasaran Bu. Kayak mana cara Ibu untuk merubah mindset yang awalnya tuh takut, habis itu kagok untuk maju segala Iya. macam gitu. Tiba-tiba muridnya tuh bisa untuk belajar gitu, untuk mengerti walaupun itu anak cowok, kadang anak cowok tuh ya pas-pasan kan. Iya, benar. Nah, kayak mana tuh Bu, untuk mengubah mindsetnya Bu? Karena maksudnya apa ya, kalau SMP ini transisi dari anak-anak ke Iya. remaja ya kan, jadi mereka masih suka main gitu. Jadi pertama-tama itu kalau dalam kurikulum sekarang itu kan sudah ada namanya ice breaking gitu. Oke. Jadi ice breaking dulu awal-awal, jadi biar nggak tegang gitu. Iya. 5 menit pertama itu ice breaking dulu, terus ibu biasanya kalau misalnya yang salah itu nggak ibu hukum. Jadi beli A plus dulu karena dia udah berani gitu mengungkapkan pendapat dia. Berarti memberi sebuah penghargaan dulu Iya. karena dia telah berani maju, habis itu kasih kritik gitu. Iya, baru Oke. didiskusikan. Oh, di mana salahnya? Seharusnya gimana jalannya gitu. Oke. Saya juga penasaran Bu, kan ini kan sebenarnya kan pelajaran X dan Y ini kan cukup rumit kalau misalnya dimasukkan dalam rumus kan, apalagi kan belajar otodidak gitu. Iya. Kayak mana cara Ibu untuk menyimpulkan hal gitu Bu? Nggak usah X dan Y dah, apa tuh sesuatu seperti perkalian lah gitu, atau pembagian gitu. Kadang orang kan bingung juga gitu, masih gitu. Ibu banyak nih jumpa di kelas-kelas 7 yang baru naik SMP gitu kan. Ya Bu. Mereka itu nggak ngerti bilangan positif sama negatif gitu. Oke. Misalnya nih -2 ditambah -3, mereka nggak paham gitu. Gimana tuh Bu, kata dianya. Nggak bisa Bu, katanya. Misalnya nih 0 dikurang 3, nggak Iya. bisa Bu, kata dia, kata mereka gitu. Jadi Ibu misalkan nih negatif itu seperti hutang. Oke. Bilangan negatif atau min itu sebagai hutang dan positif itu sebagai uang yang dipunya diri sendiri. Jadi 2 dikurang 3 itu berarti uangnya 2, belanjanya atau hutangnya 3 akan menghasilkan hutang tersisa 1. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya tuh. Ini kan di Indonesia ini kan pemahaman pembelajar MTK tuh kan masih didasari dengan namanya tuh penghafal gitu. Iya, benar. Nah, menurut Ibu tuh seberapa penting proses penghafalan ini, Bu? Daripada mengerti gitu. Karena kan tingkat literasi di Indonesia kan masih dalam standarnya masih penghafalan gitu. Iya, Nah, benar. menurut Ibu tuh kayak mana caranya mengubah hal yang menghafal itu menjadi sesuatu yang bisa dimengerti gitu, Bu? Iya, kalau pengalaman Ibu dulu belajar itu waktu guru Ibu memberikan pelajaran matematika itu yang didahulukan itu rumus gitu. Oke. Nah, jadi Ibu sekarang nggak langsung ngasih rumus gitu, nggak. Kita bedah dulu misalnya nih luas permukaan dari tabung misalnya. Jadi luas permukaan tabung itu ada bagian-bagian apa aja? Ada tutupnya, ada dasarnya, ada selimutnya, ya kan? Bentuknya kalau dibuka jadi apa? Oh, ada 2 nih lingkarannya. Ada persegi panjangnya. Nah, jadi persegi panjang itu apa sih sisinya? Ada panjang, ada lebar. Iya. Itulah. Terus lingkaran itu ada diameter itu yang mana? Jari-jari itu yang mana? Oke. Jadi kalau 1 diameter berarti setengah dari jari-jari. Ya. Jari-jari lingkaran. Jari-jari adalah setengah dari diameter Yap. gitu. Pokoknya jangan langsung masuk ke rumus gitu. Berarti penjelasan dasarnya dulu gitu. Iya. Oke. Nah, karena Ibu udah mengajar sini kan lumayan lama gitu kan, dari 2024. Ya hitungannya masih baru sih, tapi ya lama lah kita bilang. Iya. Nah, kira-kira dari metode yang Ibu pakai itu kira-kira ada efektif belum di sekolah ini, Bu? Kalau untuk efektif sih belum Belum maksimal. bisa dibilang maksimal ya. Soalnya terdapat juga anak-anak yang bisa dibilang gimana ya,
Kalau dalam kurikulum kan sekarang tuh udah mendukung gitu kayak pembelajaran metode yang berbasis masalah, Iya. terus berbasis project Mm-mm. gitu. Mungkin dalam penerapan di kelasnya itu belum maksimal. Oke, iya sih. Saya pun juga cukup relate sama itu. Soalnya kan kita kan belajar rumus, ngerjain soal yang ada rumusnya gitu. Iya, Jadi benar. kan lebih jelas gitu kan. Nah, ditambah dengan masalah itu kan kadang bingung gitu. Dan kita juga terganti halnya kayak misalnya soalnya itu menunjukkan kita tuh harus mengalihkan ini sama ini. Pas kita jawab beda sendiri gitu. Iya. Nah, kadang kayak gitu juga tuh. Nah, kayak mana Ibu untuk untuk mengajarkan murid-murid mengenai soal cerita gitu, Bu. Karena kan soal cerita ini kan cukup merepotkan juga. Saya juga pribadi cukup pusing juga kepala saya gitu. Gimana, Bu? Iya, kalau sekarang itu kan sekarang nggak langsung ke ini ya, kayak langsung Apa ke tuh? angka-angka gitu. Iya. Sekarang matematika itu udah berbasis masalah gitu. Iya, masalah. Seperti soal di TKA, Ah. kalau dulu ANBK ya kan. Menurut Ibu sih yang paling utama ini literasi siswa dulu. Oke, Baru pemahaman. bisa. Kadang siswa itu nggak paham dia Apa yang diceritakannya. pertanyaan, iya, apa masalah dari soal itu. Mm-mm. Mereka nggak paham gitu. Kalau nggak paham masalahnya, bagaimana mau dimasukkan ke dimasukkan dalam rumusnya. iya. Oke. Jadi literasinya harus ditingkatkan lagi. Nah, saya juga relate sama satu ini, Bu. Kan dalam rumus itu kan ada beberapa dalam rumus itu kan udah komplit itu kan, Bu. Misalnya X, Y, habis itu per berapa gitu. Nah, kadang-kadang hilang satu gitu, Bu, dalam soalnya gitu, Bu. Itu cara Ibu untuk memberitahu mereka bahwa carinya begini, caranya begitu. Kayak mana, Bu? Soalnya saya juga pusing juga, Bu, nyari satu bagian itu berputar-putar padahal caranya itu gampang gitu. Kayak mana, Bu? Iya, misalnya nih kayak luas persegi panjang Iya. misalnya nih. Siswa tuh ngafalnya luas persegi panjang itu panjang kayak lebar Iya, ya kan? betul. Mereka ngafal rumusnya, mereka nggak ngerti konsepnya apa gitu. Mm-mm. Jadi mereka pas misalnya ada soal nih yang lain misalnya Iya. panjangnya tahu, Lebarnya tiba-tiba hilang lebarnya ini. nggak ada nih, Ah. adanya luasnya. Iya. Nah mereka jadi bingung karena mereka nggak paham konsep dasarnya gimana. Makanya seharusnya anak-anak siswa gitu, mereka itu harus tahu dasarnya dulu. Jadi Oke. walaupun apapun yang ditanya, mereka bakal bisa jawab. Oke. Berarti semua tentang permasalahan yang dilihat dari soal itu tentang soal bagian-bagiannya hilang, habis itu tentang cerita yang nggak masuk akal gitu. Budi membeli 300 pisang gitu kan. Iya. Itu berarti dari sebuah konsep literasinya dulu gitu tentang matematika tuh apa gitu. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tuh. Nah, ini kan sekarang kan udah masuk era digital ini kan, Bu. Nah, AI itu udah merajalela dan juga anak-anak tuh ya kita sebutnya ya anak SMP lah. Anak SMP itu udah banyak menggunakan AI gitu. Padahal untuk soal sederhana gitu. Nah, menurut Ibu tuh kayak mana, Bu? Pendapat Ibu mengenai hal itu, Bu? Makanya nih Ibu sangat setuju sama Nurul Jadid ya, terutama SMP, karena tidak membolehkan siswanya menggunakan gadget, terutama handphone di dalam pembelajaran gitu. Oke. Jadi mereka nggak langsung ada soal nih langsung Google searching gitu kan. Iya. Sebenarnya bisa pakai AI, cuman ya kayak untuk membantu gitu, membandingkan jawabannya. Nih, misalnya udah nyari jawaban, kita cross check lagi nih jawabannya Iya. benar atau enggak, baru boleh pakai AI Itu gitu. dia. Karena kan masalah utamanya dari penggunaan AI bagi orang-orang yang mengerjakan MTK itu kan adalah tentang konsep dasarnya gitu. Konsep dasarnya, habis itu kayak mana dia menelaahnya gitu kan. Nggak mungkin kan dia nerimanya mentah-mentah gitu Iya, kan. benar. Nah, itu kan hal itu kan dapat membuat kita tuh terlalu terpengaruh, terlalu tergantung sama penggunaan AI, dan juga kan itu membuat kita tuh nerima-nerima aja gitu kan. Nah, padahal tuh sebenarnya AI itu hanya membuat konsep dasarnya aja gitu. Itu bukan jawaban realnya gitu. Iya, benar. Nah, menurut Ibu tuh cara penggunaan AI yang benar tuh kayak mana, Bu? Selain menerima, habis itu cari tahu, baru terima jawabannya gitu. Kayak mana, Bu? Cara lain, Bu? Misalnya nih, kalau misalnya ada PR nih ya kan, Iya. mereka pakai AI, mereka tulis nih, nanti kok berbeda dengan yang diajarin guru. Iya. Nah itu bisa dicek lagi dengan langkah-langkah yang ibu ajarin itu
beda loh ternyata, apa ada cara lainnya Mm-mm. gitu. Sebenarnya matematika itu kan bukan satu jalan aja, Iya, ada cabang-cabang banyak. dia. Ya, itulah mungkin bisa positifnya AI gitu. Mm-mm. Jadi bisa memberikan cara yang lain Iya. atau jawaban yang mungkin lebih dimengerti sama siswa. Mm-mm. Jadi itu positifnya. Kalau negatifnya ya siswa menjadi malas, Betul. oh sudah ada jawabannya ya udah tinggal salin aja. Tinggal salin aja gitu. Padahal belum tentu itu rumusnya gitu. Iya. Disuruh jelasin bingung nanti. Mm-mm. Jadi sebenarnya ya sekarang kan udah ada KKA tuh. Iya. Nah, di KKA itu dipelajarin etika. Etika dalam menggunakan AI itu sendiri. Jadi di situ sudah diajarin bagaimana cara kita menggunakan AI dalam belajar gitu. Oke. Nah, karena kita udah membahas AI nih kan, Bu. Nah, kita bahas tentang sebuah apa ya namanya? Bukan mesin sih. Alat yang ada di apa tuh? Warung-warung, kalkulator, Bu. Nah, menurut Ibu tuh kayak mana sih pendapat Ibu mengenai kalkulator itu, Bu? Kan walaupun siswa-siswi itu nggak megang HP, gadget segala macam kan, tapi kan masih ada kalkulator, Bu. Yeah. Nah, biasanya tuh apa masalahnya yang sering terjadi ketika siswa-siswi itu pakai kalkulator, Bu? Kalau misalnya mereka sudah mengerti nih konsep dasar perkalian itu adalah penjumlahan berulang gitu, mereka nggak apa-apa sih pakai kalkulator kalau menurut Ibu. Oke. Misalnya kayak tadi yang penjumlahan bilangan negatif atau pengurangan bilangan negatif dan positif gitu. Kalau mereka sudah ngerti konsep dasarnya, penggunaan kalkulator itu bisa berdampak positif kalau soalnya itu kompleks. Misalnya banyak gitu angkanya, ada koma-komanya gitu. Atau kalau di SMA atau SMK itu udah ada akarnya, Iya, ada ada pangkatnya. Itu Udah nggak ada apa-apa. sin, cos, tan, segala macam itu. Nah, saya mau nanya lagi, Bu, tentang dampak penggunaan mengenai matematika nih. Ya, siswa-siswi memahami matematika tuh apa sih dampak panjangnya gitu, Bu? Mengenai hal itu, Bu. Kayak apa tuh siswa-siswi ini paham nih matematika nih. Kira-kira tuh di masa depan tuh kayak mana, Bu, dampaknya, Bu? Oh, maksudnya berguna atau Iya, enggak berguna gitu. atau tidak? Matematika itu kan sebenarnya berpikir secara logika gitu. Iya. Dari masalah itu dibuatkan ke rumusnya. Terus dipecahkan masalahnya menggunakan langkah-langkah yang sistematis gitu. Jadi matematika itu sebenarnya sangat berguna. Oke. Lagi sekarang udah ada AI, Iya. ada coding gitu kan, Betul. ada programming, ada robotik. Mm-mm. Itu dasarnya itu matematika, logika Yap. matematika. Jadi itu sangat penting. Oke. Nah, karena kita udah tahu kan tentang dampak panjangnya tuh. Nah, cara Ibu untuk mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari itu kayak mana, Bu? Karena kan kita belajar matematika ini harus ada manfaatnya gitu, manfaat Iya. nyatanya gitu. Kadang kita mikir, wah kita belajar ini untuk ya udah untuk di apa? atas ujian aja gitu kan. Nah, kira-kira menurut Ibu tuh apa sih dampak nyatanya gitu, Bu, dari penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari gitu, Bu? Misalnya nih contohnya belajar tentang bilangan gitu, bilangan pecahan, bilangan persen gitu kan. Iya. Nah, jadi Ibu kaitin dengan diskon di mall. Diskon di mall tuh kan ada yang dia nulisnya 50 ditambah 20%. Iya. Ada yang langsung 70%. Itu Betul. sebenarnya berbeda loh. Hmm, Jadi Ibu kasih tahu manfaatnya di situ. Oh, di sini loh kalau kalian paham penggunaan diskon gitu. Jadi misalnya nih harga barangnya 500.000. Iya. Di diskon 50%, lalu ditambah 20%, itu berbeda dengan langsung diskon 70%. Oke. Jadi kalau di diskon 50% dulu berarti jadi 250. Oke. Di diskon lagi 20% jadi 200.000. Yap. Nah, kalau misalnya langsung 70% itu 150.000. Berbeda kan? Iya. Beda 50.000. Jadi mereka tuh, oh ternyata manfaat belajar matematika itu ada dampaknya, ada keuntungannya gitu. Jadi kita tahu nggak ditipu marketing ya namanya iya. ya. Jadi nggak ditipu marketing lagi gitu. Oke. Nah, saya mau nanya juga, Bu, tentang kan Ibu kan udah ngajar ya seperti kita bilang tadi kan 2024 tadi kan Ibu bilang kan. Nah, kira-kira Ibu ada nggak kayak strategi gitu untuk mengajar matematika untuk lebih interaktif dan juga lebih efektif itu, Bu? Ada nggak, Bu? Kalau Ibu sih biasanya pakai gaming gitu, Gaming. games maksudnya. Games Gimana, gitu Bu? yang membuat mereka tertantang gitu. Oke. Kayak misalnya kuis nih per kelompok, jadi cepet-cepetan. Nanti kalau siapa yang poinnya paling tinggi, nanti itulah yang dapat hadiah. Oke. Nah, kembali ke era digital nih kan, Bu. Kan
era digital ini udah merajalela kayak seperti yang tadi saya bilang kan, Bu. Nah, kira-kira tuh kemampuan matematika dulu itu masih bisa terpakai nggak, Bu, untuk sekarang, Bu? Kan matematika dulu kan kayak eh, apa ya sebutannya? Kayak ngitung-ngitung kayak di tempat warung-warung kan suka ngitung kan Iya, biasanya benar. gitu kan. Nah, kan sekarang kan udah digantikan sama AI gitu. Nah, kira-kira pendapat Ibu kemampuan matematika tuh apakah sama kayak seperti dulu gitu, Bu? Kalau dulu ya matematika itu kayak pentingnya buat perdagangan gitu kan. Kalau sekarang itu lebih luas lagi. Apa tuh, Bu? Misalnya kita nih pakai AI itu yang menciptakan AI itu, mereka itu pakai rumus dari logika matematika. Ada X-nya di dalam, ada Y-nya, ada persentasenya. Pokoknya programming, coding, robotik dan lain-lain itu masih pakai logika matematika. Oke. Berarti di era digital saat ini tuh matematika tuh yang Ibu maksud luas itu adalah bagian logika dasar tentang Iya. AI, pembuatan AI, robotik dan segala macamnya. Oke. Kan Ibu kan ya itu lagi. Pokoknya Ibu kan udah ngajar sini kan dari 2024. Nah, udah berapa kali saya bilang ya. Nah, kira-kira gimana Ibu untuk menghadapi siswa-siswi yang memiliki perbedaan gitu? Kan pasti kan semua orang kan punya perbedaan gitu. Iya. Apalagi dalam pikiran gitu kan, Bu. Nah, gimana cara menanggulangi perbedaan-perbedaan hal itu, Bu? Maksudnya perbedaan kemampuan Ya, belajar gitu. kemampuan belajar matematika gitu. Kalau biasanya ya, bukan ibu aja, mungkin guru-guru yang lain gitu. Biasanya itu kan belajar itu pakai kelompok-kelompok gitu kan. Ya. Ya, jadi dalam satu kelompok itu ada yang pandainya, ada yang sedangnya gitu. Jadi yang pandai itu bisa mengarahkan temennya gitu. Jadi nggak dalam satu kelompok itu yang Pintar semua gitu. jangan gitu. Jadi digabung gitu, di Oke. match. Kadang mereka nggak ngerti gurunya menjelaskan dengan bahasa gurunya, dengan kawannya itu bisa jadi ngerti gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Bu. Apakah sistem ujian saat ini sudah mampu mengukur kemampuan matematika secara utuh, Bu? Secara menyeluruh? Kalau menurut ibu sih sekarang kan sudah berdasarkan literasi masalah gitu kan. Yap. Tapi menurut ibu kurang sih kalau jawabannya itu hanya A, B, C gitu. Langsung jawab gitu kan, langsung klik gitu kayak TKA. Kalau matematika itu sebenarnya yang dinilai prosesnya. Bagaimana Oke. cara mencarinya gitu. Oke, Pak. Tahap-tahapannya. Jadi menurut Ibu tuh lebih baik menggunakan esai gitu, Bu? Iya, benar. Jadi kalau misalnya pendapat Ibu mengenai kan sistem ujian sekarang itu kan tetap ABC, cuman ada kertasnya gitu. Nah, itu kadang kan juga dibuang-buang itu, Bu. Nah, gimana, Bu? Itu lebih enak untuk dilihat kah karena ada jawabannya situ atau lebih baik esai langsung? Mungkin bisa disiasatin dengan 1-2 soal aja gitu, mungkin bisa. Karena kalau di kertas kan katanya kertasnya nanti menjadi sampah gitu kan. Bisalah di aplikasi itu lalu ketik atau gimana gitu, atau ditulis pakai pena gitu, bisa di tablet gitu kan. Ya. Jadi kita bisa menilai siswa dari cara dia menjawab gitu. Oh, sampai mana sih batasan dia ngerti? Oke. Kan dia ada tahap-tahapannya Ya. gitu. Nggak langsung jawaban aja. Oke. Ini, Bu, untuk pertanyaan terakhir tuh, Bu. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran matematika di era saat ini, Bu? Karena kan seperti yang kita tadi bilang tuh kan penggunaan ketergantungan sama AI, habis itu kalkulator, habis itu malas segala macam Iya. gitu kan, Bu. Nah, menurut Ibu tuh apa yang perlu diperbaiki dari pendidikan matematika di Indonesia ini, Bu, untuk kedepannya, Bu? Kalau menurut ibu sih mungkin ya matematikanya, kalau guru sekarang ini kan mereka udah dibekali oleh pelatihan kurikulum yang terbaru ya Yap. kan. Apa sih metode-metode yang harus dilakukan di kelas gitu. Cuman menurut ibu selain pelatihan untuk gurunya gitu, juga harus dibarengi dengan fasilitasnya gitu. Oh, Misalnya sekarang kan harus kita menampilin video, Iya. harus menampilin gambar, tapi di kelas nggak ada infokusnya gitu. Bagaimana gurunya mau menampilkan gitu kan? itulah. Jadi apa ya, kurang efektif jadinya. Terus aturannya yang bisa maksimal jadi setengah-setengah gitu kerjanya. Terus apalagi ya, selain itu mungkin guru dibebani oleh administrasi. Sekarang kan guru tuh masih disuruh buat kayak RPP dan lain-lain gitu. Iya juga sih. Jadi menyita Waktu. waktu guru gitu. Maunya guru tuh yang
fokus ke Pembelajarannya iya. aja, ngajarnya aja kan. Bener. Untuk soal ujiannya biar yang pusat lah ngurus lah. Kalau soal ujian bisa lah. Iya. Kadang kan kalau walaupun soal ujian bisa kan itu kan juga kadang kan mengganggu waktunya juga gitu. Iya benar. Nah, dari pembahasan tadi kan Ibu lebih ke arah fasilitas kan, Bu. Nah, menurut saya tuh ada satu hal yang juga harus diperbaiki gitu, Bu. Yaitu tuntutan guru gitu, Bu. Iya. Apa-apa kan sekarang kan diviralin kan. Guru benar. ngamuk dikit diviralin, guru kasar dikit diviralin. Iya. Nah, itu juga menurut saya tuh sebuah beban untuk guru biar mengajarnya tuh lebih efektif itu. Padahal kan secara psikologis kalau kita marah itu kan bukan berarti kita tuh marah karena mereka tuh nggak bisa apa-apa gitu. Karena sebenarnya kita marah tuh karena kita tuh lebih memerhatikan dia gitu. Iya benar. Nah, menurut saya sih gitu sih, Bu. Oke, Bu. Dengan berakhirnya pula podcast pada pagi hari ini, saya mendapatkan sebuah kesimpulan gitu. Bahwasanya matematika itu adalah sebuah pondasi dasar untuk bisa kita bertahan hidup gitu. Untuk menghitung uang, hitung investasi, segala macam lah yang berkaitan tentang uang dan nominal gitu. Nah, saya juga merasa bahwa matematika ini sebenarnya nggak susah kalau misalnya kita tahu konsepnya gitu. Dan untuk sobat-sobat Nuja yang telah menonton sampai akhir, terima kasih dan semoga terus semangat dan juga sehat selalu. Akhir dari saya, Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.